Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhidayah Yulianti dengan NIM 16014200087 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penjelasan dengan tema teknologi dengan subtema teknologi digital, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai pengertian teknologi digital. Teknologi berasal dari kata teknologia dari bahasa Yunani yang berarti keahlian dan pengetahuan. Awalnya, teknologi hanya terbatas dengan benda-benda yang berwujud seperti peralatan-peralatan atau mesin. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, teknologi mengalami perkembangan yang cukup signifikan, termasuk dengan teknologi digital. Teknologi digital adalah alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi. Pada dasarnya, teknologi digital merupakan sistem penghitung super cepat yang memproses semua informasi sebagai nilai-nilai numerik. Secara umum, teknologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan sehari-hari. Sehingga diharapkan dengan hadirnya teknologi digital mampu membawa pengaruh yang baik untuk kehidupan. Hadirnya teknologi digital memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari manusia. Hampir dapat dipastikan setiap orang kini juga telah bergantung dengan teknologi digital. Pasalnya, setiap hari kita memerlukan teknologi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, yang akan saya bahas yaitu mengenai contoh teknologi digital. Contoh teknologi digital kini semakin banyak hadir di setiap kebutuhan manusia. Contoh teknologi digital tersebut memang muncul sebagai respon dari kebutuhan manusia di berbagai sektor. Adapun pembagian dari jenis dan contoh teknologi digital tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teknologi komunikasi digital. Contoh teknologi digital yang pertama yakni teknologi komunikasi. Jenis teknologi digital yang satu ini hingga kini paling banyak digunakan manusia. Sebab, manusia merupakan makhluk sosial yang tak akan terlepas dari kehidupan interaksinya terhadap sesama. Maka dari itu, jenis teknologi yang satu ini pun juga mengalami perkembangan serta inovasi cepat. Sebagai contoh teknologi digital dari jenis ini yakni seperti smartphone, televisi pintar, tablet, radio, laptop, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua, teknologi industri digital. Selain di bidang komunikasi, jenis dari teknologi digital yang selanjutnya yakni di bidang industri. Meski tak sebanyak di bidang komunikasi, namun teknologi digital industri kini juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Bahkan, penggunaannya kini tak terbantahkan lagi untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta berkuantitas tinggi. Sementara itu, contoh teknologi digital di bidang industri yakni seperti big data, artificial intelligence, cloud computing, dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga yaitu teknologi ekonomi digital. Tak hanya di bidang komunikasi dan industri, teknologi digital pun juga merambah di bidang ekonomi. Kini, semakin banyak transaksi yang lebih mudah antara sesama pengguna teknologi tersebut. Hal ini pun tentu mendukung laju pertumbuhan ekonomi serta uang beredar di suatu negara. Sementara itu, contoh teknologi digital di bidang ekonomi yakni seperti dompet digital, aplikasi pembayaran, mesin EDC, dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh keempat atau terakhir yaitu teknologi edukasi digital.
Teknologi digital tak lain juga membawa perubahan mendasar di bidang edukasi. Teknologi digital memungkinkan para siswa serta tenaga pendidik dapat berinteraksi secara lebih efisien dan efektif. Maka dari itu, tak heran jika kini banyak dikembangkan berbagai produk dari teknologi digital untuk mempermudah interaksi. Contoh teknologi digital di bidang ini yakni seperti aplikasi pendidikan berbasis digital hingga aplikasi pertemuan dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang akan saya bahas yaitu mengenai manfaat adanya teknologi digital di berbagai bidang. Yang pertama, pada bidang perbankan. Manfaat teknologi digital juga dapat dirasakan di dunia perbankan. Saat ini, penyetoran dan pengambilan uang bisa dilakukan secara online. Dengan adanya teknologi informasi, kita tidak perlu lagi repot untuk menyetor atau mengambil uang di kantor pada jam kerja. Selain itu, banyak sekali ATM dan mesin setor tunai yang bisa kita jumpai di setiap sudut kota dengan layanan 24 jam non-stop. Hal ini tentu sangat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, pada bidang telekomunikasi. Dengan adanya teknologi digital, kita sudah bisa menggunakan beragam teknologi yang lebih mudah. Dalam hal ini, manfaat teknologi digital adalah kita dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat, bahkan sampai mancanegara. Hingga sekarang, kita sudah bisa merasakan kemudahan dalam berkomunikasi melalui media sosial yang ada di smartphone ke semua orang yang ada di dunia. Yang ketiga, pada bidang bisnis. Manfaat teknologi digital juga dapat dirasakan dalam dunia bisnis. Orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis tentu akan memperoleh banyak keuntungan. Salah satunya kenaikan laba. Hal ini akan dirasakan oleh pembisnis yang menjalankan usahanya dengan basis online. Dengan hanya modal gadget dan kuota, kita sudah bisa memulai usaha bahkan dari rumah. Tentu saja hal ini mampu menghemat biaya dan juga menekan biaya operasional. Yang keempat, pada bidang kesehatan. Manfaat teknologi digital dalam bidang kesehatan bisa dibilang teknologi amat sangat berjasa dalam perbaikan manajemen di klinik atau rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan di komputer. Dalam hal ini, manfaat teknologi digital adalah akan sangat memudahkan petugas untuk mengetahui rekam medis pasien dengan cepat. Rekam medis berbasis komputer ini meliputi data klinis pasien dari hasil pemeriksaan dokter ataupun hasil laboratorium. Yang kelima, pada bidang pendidikan. Manfaat teknologi digital juga dapat dirasakan dalam bidang pendidikan. Seiring dengan perkembangan teknologi, kita dapat memanfaatkan media internet untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mungkin tidak bisa kita temukan di buku. Selain itu, dalam hal pendaftaran sekolah yang dahulunya harus datang langsung ke sekolah yang diinginkan, sekarang sudah mulai menerapkan registrasi berbasis online yang dinilai sangat menghemat waktu dan lebih efisien. Bahkan, sekarang ini sudah ada universitas yang memberikan fasilitas belajar mengajar jarak jauh melalui perantara internet. Kita juga sudah bisa terhubung dengan dosen tanpa harus bertatap muka secara langsung. Untuk yang tadi kita bahas yaitu manfaat adanya teknologi digital di berbagai bidang. Dan yang sekarang akan saya bahas lagi yaitu mengenai manfaat penggunaan teknologi digital. Selain pengertian, alangkah lebih baiknya kita untuk senantiasa memahami manfaat dari penggunaan teknologi digital. Selayaknya berbagai jenis teknologi lainnya, teknologi digital pun juga memiliki banyak manfaatnya bagi manusia. Yang pertama, yaitu lebih efisien. Penggunaan teknologi digital diklaim mampu lebih efisien, sehingga penggunanya tidak harus mengeluarkan waktu serta biaya berlebih
untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan. Dibanding dengan penghitungan cara manual, maka manusia akan jauh lebih menghabiskan banyak waktu serta biaya. Maka dari itu, teknologi digital kini kian berkembang lantaran memicu kemudahan bagi manusia di berbagai sektor. Yang kedua, memungkinkan menyimpan data dengan mudah. Selain itu, teknologi digital pun juga menawarkan kemudahan lainnya. Salah satunya yakni mengenai penyimpanan data yang lebih mudah pada teknologi komunikasi digital. Teknologi digital memungkinkan penggunanya untuk dapat menyimpan data berupa kode digital ke dalam bentuk non-fisik, sehingga hal tersebut dapat diakses di berbagai tempat selama terhubung dengan jaringan. Lalu yang ketiga, memunculkan inovasi di bidang komunikasi. Manfaat berikutnya dari teknologi digital adalah mampu memunculkan berbagai inovasi yang lebih cepat di bidang komunikasi. Hingga saat ini, teknologi komunikasi digital pun telah berkembang jauh lebih pesat dari sebelumnya. Hal ini memungkinkan manusia untuk semakin mudah mengakses serta terhubung dengan manusia lain. Dengan begitu, kebutuhan akan interaksi juga kian terasa mudah, cepat, dan praktis. Itu saja video penjelasan mengenai teknologi digital, mulai dari pengertian teknologi digital, contoh teknologi digital, manfaat adanya teknologi digital di berbagai bidang, dan manfaat penggunaan teknologi digital. Semoga video saya ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.